Kita balik lagi di program Petualangan Mak Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya CS Mak Itam hari ini? Semoga baik-baik aja. Nah, CS Mak Itam hari ini Mak Itam sudah berada. Waduh, ini heboh sekali ya. Ada di Rumah Ide, Kampung Wisata Caping. Ini di Rumah Ide, cuman ini daerahnya namanya Kampung Wisata Caping. Tepatnya di Kampung Bangke. Pokoknya masuk dari Haji Salmah, lurus belok kiri dikit, nanti cari aja Rumah Ide. Nah, ini di sini. Nah, di sini ini menurut informasi dari pengelolanya itu ada kayak rumah pembuatan caping, terus ada kayak bank sampah juga yang kayak tempat Kak Muhayati kemarin, tapi mungkin ini pasti ada sesuatu yang beda tentunya. Nah, selain itu sebelum kita ke dua lokasi tersebut, di sini juga menyediakan sebuah permainan-permainan tradisional yang pasti rindu banget dengan 80-90-an yang lahir pada tahun tersebut, yang ingin flashback, ingin mengenang kembali apa sih permainan-permainan yang pernah hits pada zaman tersebut dan dimainkan kembali pada tahun-tahun milenial ini. Dan pastinya kalau yang udah bapak-bapak ibu-ibu yang udah punya anak cucu, nah boleh kayaknya memperkenalkan permainan tersebut kepada anak-anak dan cucu-cucunya di rumah. Oke, kayak aku udah gak sabar ya, kayak aku juga pengen flashback tentang permainan-permainan tradisional zaman dahulu seperti apa dan apakah masih sama dengan hal permainan sebelumnya. Yuk kita masuk ke dalam, kita temuin sama Bang Benny, pengelola dari Rumah Ide. Yuk kita masuk ke dalam. Sekarang kita udah bersama Bang Benny sama teman-teman di sini di apa Bang? Kampung Bangke ya Bang ya? Kampung Bangke, di Kampung Wisata Caping Pontianak. Wisata Caping Pontianak. Nah, ini kayaknya ini pertama kalinya ya Kampung Wisata Caping Pontianak ya. Dan ini di sini banyak sekali permainan tradisional yang seperti aku bilang tadi. Ini ada gambar-gambar, terus ada apa nih Bang? Dakocan ya? Ada kocan telak. Dakocan telak ya. Oh, ini. Aku tuh dari dulu tahu ini, cuman aku nggak tahu cara memainkannya. Mungkin nanti kita bakal coba permainan ini, dan ini juga caping di sini nih. Nah, yang seperti aku pakai ini biasanya kita gunakan orang-orang mau ke sawah atau ke kebun. Nah, di sini ini proses pembuatannya ada Bang ya? Ada di Kampung Dawai sebelah nih. Sebelah kita mau ke jalan satu kawas tadi nih. Untuk mengetahui seperti apa sih pembuatan dari caping ini sendiri. Oke, kita sekali lagi Bang, nah kita sekarang mau cerita nih Bang, apa sih inspirasi Abang membuat kayak Rumah Ide, terus kayak mengumpulkan permainan-permainan tradisional ini Bang? Oke, jadi kita buat Rumah Ide ini inspirasinya bagaimana di Kampung Mendawai dan Kampung Bangke ini ada tempat yang menarik lah ya. Selain rumah bahagia, pengrajin dan sebagainya, kita harus punya tempat yang memang nanti ketika ada pengunjung datang mau nyari barang lokal, mau nyari hal-hal zaman dulu ataupun yang permainan termasuk permainan tradisional, di sini ada. Nah, makanya kita hadirkan Rumah Ide ini yang fungsinya sebagai galeri ya. Ini galeri seni sejarah dan permainan tradisional, kemudian sebagai galeri produk lokal. Itu seperti itu. Dan sekaligus tempat ngumpulin kawan-kawan relawan lah. Dan di sini juga untuk tempat nanti kalau ada wisatawan mau melukis caping juga di sini. Oh, gitu. Nah, proses pembuatannya di sana, terus mau dikreasikan adanya di sini. Ada di sini. Ya. Oke, nah Bang, kalau proses pengumpulan kayak permainan-permainan tradisional ini gimana sih prosesnya? Jadi permainan tradisional ini memang agak susah nyarinya ya di pasarannya, yang mudah tuh nyari guli ya. Nah, ini di pasar ada nih kita jual. Nah, nyari gambar ini pun agak susah. Yang ada jual tuh yang model baru. Nah, sebenarnya model lama nih. Nah, ini agak susah nih. Marka jalannya. Iya, model lama nih ya. Nah, ini yang menarik.
Nah kalau ini nih namanya lah ya. Biasa orang ini umurnya tahu berapa? Berapa? Ini umurnya sudah di atas 30 tahun. Umur berapa? Masih 20. Berarti tua benda nih. Berarti tua ini ya. Kawan-kawan, ini disumbangan dari Ibu Endang, salah satu warga yang menyumbang nih untuk rumah ide. Jumlahnya ada sekitar 100 lah nih. Jadi umurnya udah 30-an tahun nih. Tua ya. Bekas anaknya atau ibunya sendiri? Bekas ibu itu memang waktu dia masih muda. Kamu muda 50-an ya. Nah kemudian kita ada gasing ini di sama Sudarsono yang buat sama masyarakat Kuburaya. Kemudian ada congklak di dalamnya itu buatnya di Sambas. Kalau ini juga buat di Kuburaya. Jadi kita keliling lah dan buat semuanya. Dan memang tidak ada yang jual ya, tidak dijual. Yang jual cuma gulianya. Kan yang lain buat semua. Aku ini juga beli nih. Ini ada nih. Ini cuma kita hadirkan saja lah biar kita bisa. Ini minyak tanah bang, apakah Ini minyak tanah. Cuma memang belum dimainkan sih ya. Karena kok di sini mainkannya kok sini kapuas tenggelam ya. Jauh nanti di jalan. Iya. Ini biasanya tuh kalau dulu tuh di baskom. Kalau terus di apa dikasih. Kalau ini biasa masih ada nih, masih ada lah biasa kok di apa keramaian tuh masih ada lah mamang-mamang jualan ya. Jadi masih mudah didapatkan ya bang. Yang lain agak susah. Kalau ini sih memang tidak dijual lagi dah. Alhamdulillah kita kena tumbang ya. Iya, berarti mungkin di tempat-tempat lain, di tempat kayak tempat nostalgia permainan-permainan jadul belum tentu ini ada. Iya betul. Jadi sangat beruntung sekali kita di usia sekarang masih bisa menemukan lah itu atau dakocan itu sendiri. Oke bang, nanti kita mau lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita explore lagi di kampung wisata Caping Pontianak. Jadi jangan kemana-mana. Nah ikutin nih bang ya. Kalau aku bilang petualangan sama hitam, teman-teman bilang ngerayau yuk gitu ya bang ya. Oke. Petualangan sama hitam. Ngerayau yuk. Kita balik lagi di program Petualangan Mak Hitam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Kita balik lagi di program Petualangan Mak Hitam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Kita balik lagi di Petualangan Mak Hitam ngerayau yuk. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Bang Benny di rumah ide, terus kita udah ngeliat bahan ya, permainan jadul nih. Nah yang udah lama gak lihat, ternyata kita jadi flashback mengenang kembali terkait permainan jadul yang dihadirkan di rumah ide. Nah ternyata di kan tadi namanya Kampung Wisata Caping Pontianak ya. Nah makanya ini kita langsung ke tempat ibu-ibu pengrajin capingnya sendiri. Nah kita mau kenalan dulu sama ibu-ibunya. Ibu siapa namanya bu? Rukiah. Ibu Rukiah ya. Ibu Kartini. Ibu Kartini 21 April pasti lahirnya nih karena namanya Kartini. Kalau aku Kartono. Bukan. Nah ini kita sekarang dalam proses pembuatan caping nih, Cecil Mak Hitam. Jadi biasa kalau Cecil Mak Hitam tuh apa ya bu ya, mau ospek gitu ya bu ya, pasti biasa suruh pakai caping gitu kan. Nah ini mungkin belinya di sini nih, atau mungkin yang pengen kreasi langsung ya kesini bisa dibikin seperti ini. Nah terus ada yang kata bang ini juga ada yang bisa dilukis juga sesuai requestan dari pelukisnya sendiri. Aku nanti pengen coba melukis walaupun untuk lukis sangat jelek nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama Bu Rukiah terkait pembuatan caping sendiri. Nah bu, ini nih sebenarnya proses pembuatan ini dari sejak kapan sih bu? Proses pembuatannya sudah lama dari caping ini udah dari turun yang bikin caping. Jadi ibu generasi keberapa ya? Ibu nih udah generasi keempat dari generasi keempat. Oh generasi keempat ya ya. Oh berarti ibu dulu tuh keinginannya apakah dipaksa orang tua atau apa kayak sebuah keharusan nih anak perempuan harus bikin caping, atau kayak keinginan sendiri pengen buat caping gitu? Keinginan sendiri karena orang tua tuh kan masing-masing di rumah kan ada kerjaan, jadi kepengen aja yang lihat orang tua bikin kita mau bikin gitu, nggak dipaksa. Oh gitu. Sampai sekarang malah jadi hobi ya gitu ya bu ya, kalau bikin seperti ini ya bu ya. Nah ini bahannya dari apa bu?
Daun pandan ya bu? daun mengkuang. Daun pandan. Daun mengkuang. Mau bikin itu kali bubur kacang hijau kali pakai daun pandan ibu ya, ketawa dong. Jadi ini nih pakai itu ibu ya, daun mengkuang, bukan mengkuang ya cek sesuai Buah. mengkuang. Ini memang bentuknya gini atau dilebarin dulu bu? Memang gini, ada yang lebar, ada yang kecil. Oh, Tergantung. oh iya makanya gini Nah, ya. itu kan agak lebar. Gitu ya. Ini kan biasa tahu kamen ibu, dia kan caping itu kan ada dua nih bahan ininya nih, di atas ini ada yang kayak anyaman-anyaman gitu tuh ya. Nah ini Oh, iya. di bawah. Oh, oh di bawahnya ya. Yang kayak ibu bikin tuh itu di bawahnya. Oh, Di atasnya lain. gitu. Nah bu, terus nyari daun mengkuang ini sendiri ini susah nggak sih bu? Susah. Susah. Kok di Pontianak sendiri nyari ini? Mas? Di sungai Ambawang dengan Itu udah masuk Kuburaya, udah masuk Kuburaya ya. Terus kan jauh nih bu ngambilnya. Apakah harganya tuh mahal untuk bahannya sendiri? Harganya masih standar. Cuman kalau di ini kan kami kan ngambil di mana tuh, Sungai Ambawang. Di Sungai Ambawang tuh udah ada yang ngambilnya, kita beli di sana. Biasa juga waktu sini yang ngambil. Banyak nanti beli Berapa untuk satu daun mengkuang? Ini satu atau perikat jualan? berikat Perikat. Nah berapa perikatnya? Tingkat 102 100 lembar tuh 25.000. 100 lembar ini 25.000 biasanya. Dan ini menghasilkan berapa? Apa tuh? Berapa buti topik caping ya? Capingnya kalau caping apa bahannya panjang lebar, satu kodi satu ikat tuh dapat. Tapi kalau daunnya nggak bagus cuma 15 biji. Nah bu, ini terakhir yang tanya. Susah nggak sih bu penjualan caping sekarang kan udah banyak toko yang dominasi kan yang besar-besar gitu. Apakah berpengaruh dengan penjualan caping ini sendiri? Kalau penjualan caping sih nggak pernah terpengaruh. Pasti laku. Kan di sini kan kami kan bikin ada pengepulnya, pengepulnya dibawa ke pasar. Dan caping ini nggak pernah nggak laku. Satu caping ibu jual berapa? Satu caping ibu jual per kodi. Ibu Oh, jual per ini. kodi. Jadi mau satuan nggak boleh bu ya? Enggak. Aku berharap aku bisa beli satuan gitu Kalau- buat kenang-kenangan. kalau Tapi kami jual. ternyata tidak diperbolehkan. Boleh, Oh boleh. boleh, alhamdulillah. Nah ibu, aku sekarang pengen belajar sedikit aja cara membuat caping sendiri. Siapa tahu aku bisa jadi penjual caping nanti kalau aku udah masuk TV bu. Kalau aku udah masuk TV aku mau jadi penjual caping jalan. Karena kan KTP-nya penjual caping nggak pernah sepi. Karena nggak pernah sepi ya, karena kan sesuai kebutuhan ya bu ya. Karena caping ini udah rusak deh Chef Maita, jadi udah berapa bulan gitu bu ya nanti Nah, karena kita kan beli lagi. Oh iya. Karena jujur bu, ibu saya juga menggunakan caping ini sendiri untuk belajar. Karena bahannya, Iya. kalau di Jawa tuh kan bahannya kan ini. Ya ibu saya orang Jawa bu. Apa saya terlihat seperti orang Jawa? Enggak. Oke ini Ini jadi kan karena bahannya, karena nggak kuat bahannya. iya, ini kan dari tradisional gitu ya bu ya, misalnya plastik gitu. Nah, bu, jadi macam mana cara pembuatan pertama nih bu? Ini Ini begini. Nah, ini harus pakai lidi ya bu ya. dia pakai ini. Kenapa nggak pakai staples gitu yang lebih modern gitu? Dari awalnya begini. Oh, mungkin saya kalau nanti bikin caping pakai itu bu, pakai apa? Staples biar lebih modern. Bu, ini nggak dipaskan ke kepala dulu kayak gitu? Enggak. Enggak. Karena Oh. kebutuhan. Aku dari tadi mau belajar tapi ibunya nggak ngasih kesempatan. Oke, jadi seperti ini apa lagi di anuan bu? Nanti setelah ini itu Ini bisa untuk makan ibu? Ah, ini ya. Nih, nanti kan ini nih dibikin ini. Ini lapisnya nih. Nah, dipotong-potong nih bu, dilekatkan ini ke sini. Berarti ini. Oh, ini di bawah ini nih bagian ininya Chef Maita ternyata. ini. Jadi nanti Lagi. atasnya itu ditutupin pakai ini. Oh, gini. Mungkin biar lebih tebal kali ibu ya. Lupa. Gitu. Jadi habis itu pasti ada lingkarannya lagi kan? Ada lingkarannya nih, kayak ini. Ini diaplikasikan dengan sampah plastik. Nah ini agar tidak cepat rusak mungkin ya bu ya. Dan
biasa kan kalau kena air hujan atau apa itu kan biasa langsung rusak gitu ya Bu ya. Tapi kalau kami jual pekuti enggak kayak ini lah. Iya, biasa kita pakai yang tradisional. Ini pasti yang untuk kreasi-kreasi sendiri. Nah ini kan ada sampah-sampah plastik yang banyak ditemukan di rumah-rumah CS My Item semuanya. Nah ini bisa diaplikasikan ke sini. Nanti di gimana kan Bu? Ini Bu. Tampuk, dia bikin tampuk sih. Tampuk tuh apa Bu? Oh tampuk tuh yang itu ya? Yang di atas nih kayak Oh, gini. oh gitu. Kasih lagi satu dia tengok. Jadi gimana Bu? Apa yang akan kita lakukan pertama kali ketika akan menempel-nempel Ya, ini? gunakan ini nih. Gunakan ini aja. Ah, Cik. Mungkin bukan Cik. Tampuk ini. Ini sampahnya masih baru ya Bu, wangi soalnya Bu. Itu persiapkan. Ini kan enggak. Oke, CS My Item, nanti kita bakal balik lagi. Aku mau fokus ini membuat kerajinan ini. Jadi kan nanti kalau udah nggak laku di TV lagi, aku mau buat terjun seperti ibu ini jadi saingan Bu Rukia dan Bu Kartini tentunya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di petualangan Ma Itam. Kita balik lagi di program Petualangan Ma Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Kita balik lagi di program Petualangan Ma Itam. Penasaran hari ini mau kemana? Ikutin. Yeay, CS My Itam, aku dapat oleh-oleh dari ibunya, Ibu Rukia dan Ibu Kartini. Dia ibunya ngasih aku apa nih, caping untuk oleh-oleh Kartini. Nanti caping ini juga yang mau aku lukis di bank sampah di belakang situ, Rumah Bahagia namanya. Langsung saja kita ke dalam karena udah ada anak teman-teman yang tadi di Rumah Ide udah nungguin kita di sana. Yuk kita langsung ke dalam. Kita mau ngecat biar lebih cantik. CS My Itam balik lagi di Petualangan Ma Itam Ngerayoyo. Nah ini masih bersama Bang Benny. Sekarang ada Kak Sinta nih di sini di Rumah Bahagia ini. Kak Sinta yang bertanggung jawab di Rumah Bahagia kan Bang? Iya. Oh jadi makanya Kak Sinta yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke, tadi Bang Benny ngilang dulu ya pas kita buat caping ya. Jadi aku dapat caping ini nih Bang. Nah nanti sesuai dengan janji Bang Benny tadi. Keren. Kita di sini bisa membuat lukisan untuk caping ini Bang ya. Yap. Nanti aku coba coret-coret sedikit ya Bang, takutnya nanti hancur lebur capingnya gara-gara aku Bang. Kita mau nanya nih, sebenarnya Rumah Bahagia ini fungsinya di sini nih untuk apa Kakak ya? Jawab ya. Rumah Bahagia ini sendiri fungsinya untuk apa sih Kak? Dan apa saja sih yang disajikan sama Rumah Bahagia nih? Itu kenapa namanya Rumah Bahagia? Kalau di sini rumah bahagia fungsinya bank sampah, sampah dan perpustakaan. Di sini juga ada program kelas kreatif. Itu ada tiap bulannya terlaksana hari Sabtu, hari 13 kelas anak-anak, anak muda sama kelas mama. Gitu. Nah Kak, tadi kita balik lagi ke bank sampahnya sendiri. Tadi aku lihat di depan itu ada kayak sampah plastik, terus ada kertas putih, ada kertas kardus gitu ya. Nah, terus ada kaleng juga nih. Aku tertarik kaleng. Kaleng apa sih yang bisa diterima oleh bank sampah ini gitu? Karena kan aku di rumah juga banyak sekali kaleng-kaleng bekas makanan kucing Bang. Nah, kaleng yang satu kucing itu, nah itu kita biasa buang-buang gitu aja gitu. Kalau di sini apakah bisa menerima itu atau kayak gimana? Mungkin teman-teman di rumah yang pengen nyumbang itu gitu. Untuk kaleng yang gitu. Bisa, antar aja lah. Karena kalau kaleng kita kan ada dua jenis nih. Ada yang macam kaleng cat ini ya. Ada yang kaleng yang bekas apa nih? Minuman apa seperti aluminium tuh kan. Nah, kalau aluminium sih memang laku tuh dan lebih mahal. Kalau ini biasanya kita jadikan kerajinan lah. Dengan wadah dan wadah-wadah untuk tanaman. Jadi seperti itu. Ini juga bisa Bang sebenarnya dikreasikan untuk kayak toko pensil di meja belajar gitu. Nah, ini nih apa nih yang apa tadi kata apa? Ecobrick ya. Nah, ini itu isinya sampah plastiknya. Ya CS My Itam nih. Dan ini juga tempatnya juga sampah plastik juga ya Kak ya. Nah, ini kata kakaknya tadi cerita bahwa ini nanti dikumpulin dari satu tapi cari yang sama posisinya itu.
bentuknya. Nanti dibikin untuk bangku ya, Kak, ya? Oh, iya. Kursi. Ini udah kan belum Bang yang udah jadi atau memang Belum. belum? Jadi kita Ecobrik ini tujuannya bagaimana sampah plastik ini bisa dimanfaatkan lah ya. Selama ini kan sampah plastik ini kan banyak masuk mana? Terbuang ke sungai, kemudian banyak habis di TPS. Karena Iya. kan emang apa? Nggak laku barang ini kan. Nah, makanya salah satu solusinya adalah bagaimana kita jadikan Ecobrik. Jadi Ecobrik ini macam seperti bata plastik lah. Nah, seperti itu. Jadi Ini hasilnya seperti apa ini macam-macam. Bisa jadi kursi, bisa jadi apa. Cuma kita sekarang masih proses pengumpulan. Jadi warga Mendawai kita ajak silahkan bikin ini. Nah, sambil santai. Kita tidak terburu-buru sih. Silahkan nanti jangan penuh. Target kita 1000 dulu. Nah, terus sekarang masih belum lah nih. Nah, masih proses, waktunya berjalan. Nah, nanti kalau udah banyak sama-sama nanti bikinnya. Nah, ya. Sekarang masih proses membuat Ecobrik ini. Ini padat nih ya. Nah, jadi ini sekitar ya hampir sekilo. Kan lumayan nih. Seperti itu. Berarti ini sampahnya dipotong-potong dulu ya? Iya, ini dipotong kecil. Kenapa dipotong kecil? Biar lebih apa nih? Padat. Lebih padat saja sih. Makin padat dia makin keras, ini makin bagus. Nah, selain itu sampah plastik juga kan bisa dibuat ini ya tadi ya. Mungkin udah dijelasin. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan di water shopping dan untuk yang lainnya. Jadi macam-macam lah, Mbak Testa. Nah. Bang, terus ini kan rencananya ini akan diapakan? Cuma dibuat disusun-susun gitu terus jadikan kursi atau dijadikan apa lagi kira-kira? Nanti kita ada memang kawan yang bisa ngolahnya. Nah, nanti dia akan mencoba mengajarkan ini dijadikan apa selanjutnya. Nah, nanti sama-sama lah. Makanya kita proses nanti belajar bersama. Jadi kita praktek bersama bagaimana bikin kreasi baru lagi dari Ecobrik yang udah dibuat sama masyarakat seperti itu. Kayak lucu juga sih Cia sama Hitam. Jadi kalau misalnya kita punya kursi di depan rumah kayak gini, nggak takut hilang ya Kak ya. Kalau lama kan biasa kalau tahu kursinya bagus, langsung dimasuk dalam rumah. Nah ini kan dari sampah plastik nggak mungkin dicuri dan ini luar biasa sekali mungkin bisa dicuri. Jadi ini sangat kreatif sekali dan mengurangi sampah plastik tentunya di rumah daripada dibakar ya Bang ya. Nah ini dia perimbangannya sirup atau kecap asin atau apa nih Bang? Nah kalau ini, jadi kalau tadi di depan itu ada komposter. Jadi kalau ini kan sampah plastik nih. Kan kalau kita di rumah kan menghasilkan sampah organik, bekas sayur, bekas macam-macam lah ya. Nah salah satunya kita dijadiin kompos. Kompos padat dan kompos cair. Nah ini kompos cair ini nih. Nah kompos padatnya di depan masih belum dipanen ya. Nah ini kompos cairnya nih. Ini karya Bank Sampah Berkah Mendawai yang ada di sini. Nah ini nanti tinggal dipakai, campur air sedikit, ya semprot-semprot ke daun batang, jadi penyubur. Ya jadi sampah jadi dua ya. Hasilnya cukup padat dan cukup cair. Nah itu nih. Ini membuatnya berapa lama nih Bang? Ini tergantung sih ya. Kalau banyak sampahnya? Banyak sampahnya yang berair, cepat nggak dia banyaknya. Kayak bekas-bekas sayur-sayur gitu. Lindinya lah nih, bekas buah lama-lama kan terkumpul seperti ini. Enggak bau nih. Nah yang penting dalam proses komposter kita jangan masukkan bekas apa nih? Udang, ikan itu jangan. Nah, tapi ini khusus yang buah sayur itulah. Seperti itu. Nah, nasi pun boleh. Sama lauk ya. Sudah serius. Nah Bang, rencana ke depan dari kampung wisata apa sih namanya? Kampung wisata Caping Pontianak ya. Apalagi sih ke depannya? Jadi ke depan kita memang bertahap ya, karena kita memang voluntary, tidak ada anggaran khusus. Jadi kegiatan pun semuanya sumbangan dari donatur nih. Ada yang nyumbang 5.000, 10.000, 20.000 sampai 1 juta ya. Kita kumpulkan. Nah kemarin kita udah cat nih. Kita memang ada aksi bahagia. Kita cat, kita mural, kita bikin foto booth. Dah lihat ya tadi ya, kita di syuting. Nah, nanti ke depan jangan sama, kita lanjutin. Jadi kita harapan full nih. Kita percantik kampung, kita cat warna-warni, kita mural. Ada beberapa kasus kita bikin taman nih, kita hijaukan, kita tambah hiasan caping seperti itu. Dan insya Allah pertengahan tahun nanti juga ditambah berbagai macam alat-alat wisata seperti kano, sampan, alat pancing, sepeda, dan macam-macam lah. Nanti silakan doakan ya, semoga ini lancar. Tapi insya Allah bulan pertengahan tahun sudah ada. Nah, ada nggak sih Bang kayak tanggapan dari pemerintah sendiri atau dinas terkait tentang adanya kampung wisata Caping ini? Kan tadi kemarin pernah sebenarnya ada suatu kayak rumah yang udah lama gitu Bang itu yang rumah tua yang udah agak itu nggak mau roboh gitu kan? Katanya itu salah satu cagar budaya. Betul. Itu tuh apa sih? Jadi alhamdulillah kalau pemerintah sih support luar biasa ya, baik dari kelurahan sampai Pak Wali lah ya. Nah, ini pun juga cukup banyak bantuan ya dari beberapa dinas, termasuk nanti pariwisata. Alat-alatnya akan dibantu sama Pemkot melalui dinas pariwisata. Kalau cacat ini juga dari
kelurahan kemarin seperti itu. Kemarin hiasan-hiasan juga dari kelurahan. Jadi macam-macam lah Mbak. Semuanya bersatu padu, berkolaborasi. Macam kita bilangnya ada kebun bahagia. Nah itu juga ada sumbangan juga dari Dinas Pertanian. Nah hari Minggu ini kita ada nanam pohon nih, menghijau kampung dawai, itu juga dari pohon lengkungnya dari Dinas Pertanian. Jadi kita kolaborasi swasta pemerintah ya saling bersinergi sesuai dengan perannya lah. Gitu. Berarti istilahnya semoga apapun yang abang dan kakak harapkan kan tercapai tentunya. Dan aku pesannya nih bang, semoga tempat wisata ini ketika akan ditambah dengan kayak tempat-tempat wisata yang abang bilang tadi, kano, terus sepeda air, tidak kayak viral sesaat gitu bang. Karena banyak nih tempat-tempat wisata yang viral sesaat, jadi kayak udah bagus, udah keren, terus karena ada tempat wisata lain langsung tempat ini ditinggalin gitu. Makanya penting sekali dalam pengembangan wisata kita tidak hanya membuat hadir barangnya selesai, tidak. Kita memang membuat sebuah konsep yang terpadu integritasnya. Artinya pelatihan mungkin gitu ada. Kemudian juga kita lagi kita kerjasama dengan pemilik papan. Kemudian anak-anak di sini kita bikin kelompok seni, ada yang latihan nari tiap minggunya. Nanti harapannya ke depan ketika ada wisatawan berkunjung sini, dia banyak atraksinya. Oh mau main kano silakan, mau nengok mau nengok nanti pentas seninya ada, sambil makan makanan tradisional juga ada. Di sini ada namanya mie bumbu. Nah, cuman itu pelan-pelan kita kembangkan sehingga nanti pun kita di rumah ide menjadi satu manajemen. Jadi misalnya macam di tempat pengelola pariwisata profesional, misalnya mau melukis caping nih, ada kuponnya. Nah, mau naik kano ada tiketnya. Jadi satu pintu dan nanti yang melaksanakannya masyarakat, tapi nanti pola manajemennya kami dari lembaga Akademi Ide Kalimantan. Nah, nanti juga kita tidak akan menguntungkan. Keuntungan ini juga nanti untuk pengembangan kampung, untuk kita beli cat, untuk apalah pokoknya intinya bagaimana kampung ini bisa terus berkembang lah, seperti itu. Kalau gitu makasih Bang Medi siap. Seluruh warga dari kampung wisata Caping Bung enak ini, semoga apapun yang diharapkan berhasil tentunya. Akhir kata Seta dan seluruh kru petualang Maitam pamit undur diri dari hadapan Cecis Maitam semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga apapun yang kita berikan hari ini bermanfaat tentunya. Dan yang memang kalau memang pengen kesini belajar bikin caping, terus belajar melukis, terus bikin ecoboard juga, silahkan datang di sini Kampung Mendawai. Oke, jadi sampai jumpa minggu depan. Tolong Maitam, ngerayo yuk. Ayo.